Selamat malam, apa kabar Mitra TA TV? Senang saya Septa Doisyaf kembali bersama Anda dalam Forum Solusi. Dan kami hadir tidak seperti biasanya hari Rabu, kita hadir di awal pekan. Tidak biasa karena juga yang hadir juga bukan tamu-tamu yang biasa. Kita hadir tentu saja malam hari ini membahas bagaimana upaya dari setiap daerah, bahkan di seluruh Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Ketika penanggulangan kemiskinan ini masih menjadi prioritas utama. Tapi yang menarik adalah di kabupaten yang akan kita bahas, yang kita akan ajak berbincang malam hari ini memiliki solusi-solusi kreatif. Seperti apa yang sudah diupayakan sampai sejauh ini, tentu saja kita akan berbincang dalam forum solusi bersama pemerintah Kabupaten Sragen. Tepuk tangan. Malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Saya kembali bersama Bapak Dr. Andes Tatak Prabawanto. Pak Tatak, kabar baik, sehat? Jumpa lagi. Alhamdulillah Pak. Selamat malam. Selamat malam. Dan selamat malam buat seluruh pemirsa TA TV dimanapun berada. Ya, ini mungkin sudah dinantikan juga masyarakat Sragen Pak. Malam hari ini ada sesuatu apa lagi tentang tentu saja dalam penanggulangan kemiskinan. Demikian. Dan Pak Tatak tidak sendiri karena bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Bapak Wangsit Sukono, SOS MM. Pak Wangsit, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam Pak Wangsit. Dan juga bersama juga Pak Suyadi, beliau adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen. Pak Suyadi, kita ngobrol lagi Pak. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat mengobrolkan ini. Dan yang menarik Mitra TA TV yang hadir malam hari ini tidak hanya para kepala baik dari SKPD maupun dari Sekda, juga ada Mbak Eni Lukitowati. Mbak Eni ini adalah penerima beasiswa Sintawati angkatan pertama yang sudah berjuang studinya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan luar biasanya alumni dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen ini saat ini sudah berkarir di PLN. Tepuk tangan buat Mbak Eni. Mbak Eni, kabar baik? Luar biasa. Cerah sekali wajahnya malam hari ini. Waduh, ini nanti kita akan berbagi semangatnya Mbak Eni ya. Iya. Ini yang menarik adalah kalau kita akan membahas tentang solusi kreatif pengentasan kemiskinan di Sragen, Pak Tatak. Kita melihat dari perspektif Pak Sekda sendiri, mungkin melihat tentang kemiskinan atau mereka-mereka yang bisa dikatakan kurang mampu dalam hal materi. Dari sudut pandang Pak Tatak sendiri, melihat di Sragen sejauh ini seperti apa Pak Tatak? Jadi begini, ini kami awali bahwa apa yang menjadi visi Bupati terpilih 2011-2016, ini kan Bilo Wong Cilik. Betul. Nah, komitmen Bupati terpilih untuk Bilo Wong Cilik ini bagaimana mereka bisa kita tingkatkan kesejahteraan. Melihat kondisi yang ada di Kabupaten Sragen, ini hampir 50% masyarakatnya itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, sesuai dengan visi misi, beliau prihatin melihat kondisi seperti itu, sehingga ada ide kreatif dari beliau bagaimana sesuai dengan visi misi, sesuai dengan keinginan para pendiri negara dulu, karena kita masih punya utang sosial. Betul. Yaitu bagaimana menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Nah, ini salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sragen, sehingga beliau berpikir bagaimana solusi mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sragen. Karena beliau melihat bahwa selama ini penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sragen itu terlalu berbelit-belit. Sehingga beliau melihat kenapa masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan pelayanan yang nyaman, gampang, enak, seperti para investor masuk. Betul. Ada badan pelayanan terpadu itu. Beliau menginginkan layanan kepada masyarakat miskin itu harus juga dengan sistem yang terintegrasi, sehingga mereka cukup datang ke satu tempat, semuanya bisa dibereskan. Nah, dan salah satu utang yang harus kita penuhi adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bagaimana meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan baik, yang lain kan pasti bisa mengikuti. Itu. Jadi
ide kreatif itu muncul atas keprihatinan beliau melihat bagaimana pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat miskin. Ini adalah bukti di mana kerja tidak hanya kerja keras saja, tapi kerja cerdas, Pak. Dan itu sudah bisa dilakukan dengan solusi yang hadir. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, saya ke Pak Wangsit. Pak, kalau saya ini sedikit ada catatan, saya tahun 2010 bisa dikatakan Kabupaten Sragen kurang lebih 17,49% atau 149.700 yang masih di bawah garis kemiskinan. Saya tidak tahu apakah ada perubahan ketika memang upaya-upaya ini terus dilakukan oleh Pemkab Sragen, Pak. Tentu saja ada. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Sekda bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sragen adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan itu Pak ya. Jadi sejak dilontarkan dengan unit pelayanan terpadu pada tahun 2012 ini ternyata angka kemiskinan di Kabupaten Sragen ini menurun dari 17 sekarang sekitar 14. Sekarang sudah 14% menurun. Ini sudah menurun. Dan trennya memang positif. Ya positif itu, tentu saja ini upaya pemerintah dengan membantu kepada masyarakat yang kemarin tidak mempunyai pekerjaan, jangan bagaimana bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi sifatnya pemerintah ini kan memberi pancing ini agar warga masyarakat berubah. Ini. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekda, sekarang pelayanan ini di satu pintu, di satu tempat, yaitu di UPTPK, sehingga warga masyarakat itu untuk mengurus masalah kesehatan, pendidikan, perekonomian cukup di UPTPK. Jadi kita yang melayani pada warga masyarakat, tapi bukan kita yang minta dilayani. Iya, artinya memang membuka pintu sebanyak-banyak buat masyarakat yang memang perlu untuk itu. Ada